Oke, pernah kepikiran nggak sih apa ya rahasianya orang yang kelihatannya gampang banget belajar dan sukses, sementara yang lain susah payah? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang kelihatannya simpel, tapi bisa jadi ini kunci buat ngubah pendidikan di Indonesia. Coba deh, lihat angka ini. 77 dari 79. Angka ini bukan sekedar skor loh. Ini adalah peringkat Indonesia di antara 79 negara dalam survei PISA 2018. Jadi, ini semacam rapor kita di panggung dunia untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains. Jujur, angka ini bikin kita semua berhenti sejenak dan nanya, ada apa ya sebenarnya? Seringkali, kalau kita ngomongin solusi, yang kepikiran pasti dana atau kurikulum baru yang lebih keren. Tapi, ternyata laporan PISA justru nunjuk ke sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang tersembunyi di dalam kepala kita semua, para murid dan juga para guru. Dan ini dia nih bagian yang paling bikin kaget. Lebih dari 60% siswa di Indonesia itu percaya kalau kecerdasan itu ya kayak takdir, sesuatu yang nggak bisa diubah, udah dari sananya. Coba bayangin, keyakinan yang kelihatannya sepele ini ternyata justru jadi tembok raksasa yang menghalangi mereka buat maju. Nah, keyakinan tadi itu ibaratnya membawa kita ke sebuah persimpangan. Ada dua jalan, dua cara berpikir yang sangat berbeda, yang bakal nentuin gimana kita menjalani hidup. Jalan yang pertama namanya pola pikir tetap atau fixed mindset. Ini tuh keyakinan kalau bakat dan kecerdasan kita itu udah final, kayak cetakan kue gitu deh. Kamu entah pinter atau nggak pinter, titik. Nggak ada ruang buat berubah. Nah, jalan yang kedua, ini yang seru, namanya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kalau yang ini, kita percaya otak itu bukan cetakan, tapi lebih mirip otot. Makin sering dilatih lewat kerja keras, makin sering belajar dari salah, ya makin kuat dan makin pinter. Orang di balik konsep keren ini adalah seorang psikolog dari Stanford namanya Carol Dweck. Menurut dia, ini bukan cuma soal jadi orang optimis atau pesimis loh. Pilihan pola pikir ini benar-benar jadi dasar yang menentukan motivasi kita, seberapa tangguh kita dan gimana kita ngadepin kegagalan. Terus bedanya di dunia nyata gimana? Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan banget. Yuk kita bedah gimana kedua pola pikir ini bereaksi pas lagi diuji. Oke, jadi ada 5 medan pertempuran mental nih, di mana pola pikir kita diuji habis-habisan. Yaitu saat kita menghadapi tantangan, rintangan, pas kita berusaha keras, pas dikritik, dan bahkan pas kita lihat orang lain sukses. Yang pertama, tantangan. Coba bayangin deh, Anda dikasih soal atau tugas yang susah banget. Pola pikir tetap bakal bilang, wah jangan deh, nanti kalau gagal kan malu, kelihatan gak pinter. Mereka menghindar. Sebaliknya, pola pikir bertumbuh justru mikir, asyik, ini kesempatan buat belajar hal baru, buat ngelatih otak. Mereka menerima tantangan itu. Oke, selanjutnya, rintangan. Gimana kalau di tengah jalan, kita ketemu hambatan? Buat pola pikir tetap, rintangan itu bukti kalau emang aku nggak mampu. Jadi, mereka gampang banget nyerah. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, mereka lihat kesalahan bukan sebagai akhir dunia, tapi sebagai petunjuk. Oh, cara ini nggak berhasil, berarti harus coba cara lain. Mereka bertahan. Nah, yang ketiga ini penting banget, usaha. Mungkin ini beda yang paling mendasar di antara keduanya. Orang dengan pola pikir tetap, mikir kalau harus kerja keras, itu artinya dia nggak berbakat atau nggak pinter, memalukan. Tapi, bagi pola pikir bertumbuh, usaha itu justru jalannya. Itu adalah proses yang harus dilewati untuk jadi jago. Keempat, kritik. Gimana reaksi Anda kalau dapat masukan atau kritik dari orang lain? Pola pikir tetap bakal langsung defensif. Mereka menganggap kritik itu serangan pribadi. Tapi, pola pikir bertumbuh, wah, mereka justru melihatnya sebagai hadiah. Informasi berharga yang bisa dipakai buat jadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, sukses orang lain. Ini juga jadi ujian yang menarik loh. Buat pola pikir tetap, suksesnya orang lain itu ancaman. Bikin minder, bikin iri. Tapi buat pola pikir bertumbuh, itu adalah inspirasi. Mereka mikir, wow keren, kalau dia bisa berarti aku juga punya kemungkinan buat bisa. Jadi kenapa sih kita ngomongin ini panjang lebar? Penting banget ya? Banget, karena pola pikir itu bukan cuma hiasan, dia itu fondasinya. Gini deh, saya kasih analogi. Bayangin Anda mau bikin kue paling spesial buat orang yang Anda sayang. Anda bisa aja punya mixer paling mahal, oven paling canggih, dan bahan-bahan terbaik. Tapi, kalau dari awal niat atau mindsetnya nggak ada keinginan tulus buat bikin kue yang spesial, semua alat dan keahlian itu jadi percuma kan? Jadi, urutannya itu mindset dulu, baru skill set dan tool set.
Tapi ada kabar baiknya loh, pola pikir itu bukan harga mati, bukan takdir. Kita bisa melatihnya, dan latihannya bisa dimulai dari satu kata yang super simple, tapi dampaknya luar biasa. Kata ajaib itu adalah belum. Coba deh, setiap kali Anda mau bilang, aku nggak bisa, tambahin kata belum di belakangnya. Aku nggak bisa matematika, jadi aku belum bisa matematika. Aku nggak ngerti, jadi aku belum ngerti. Satu kata itu mengubah vonis akhir jadi sebuah perjalanan. Keren kan? Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Pola pikir Anda sekarang ini lebih condong kemana? Nggak ada jawaban salah atau benar, tapi menyadari di mana posisi kita sekarang itu adalah langkah pertama untuk mulai bertumbuh dan membuka semua potensi luar biasa yang ada di dalam diri kita.